Cinta membuat dunia serasa penuh dengan warna. Janganlah kau kotori warna indah itu dengan tanganmu. Guys, pernah nggak kalian dengar cerita tentang dukun cabul? Biasanya kan yang beredar tuh cerita-ceritanya kalau ada cewek pergi ke dukun, nah resikonya itu dia salah dukun bisa dicabulin. Tapi gimana kalau cowok yang pergi ke dukun, terus cowoknya malah dicabulin? Seperti kisah yang gue dapet dari salah satu platform sosial media nih, dari Facebook. Jadi cowok ini kisahnya dia suka sama cewek, terus dia pakai cara instan, lalu dia pergi ke dukun tuh. Nah pas di dukun dia malah dicabulin. Asli gue gak habis pikir sih. Makanya nih guys, misalnya kalian suka sama cewek tuh, janganlah kalian pergi ke dukun. Mending kalian tuh perawatan wajah, biar wajah kalian itu makin glowing guys. Kayak gue nih kemarin perawatan di Derma Express. Langsung aja kalian lihat nih. Facial gitu-gitu belum pernah sama sekali, belum berani sama kali seumur hidup. Nggak apa-apa. Kalau skincare ada pakai nggak? Paling sabun cuci muka ya. Sabun cuci muka aja. Sunscreen pakai nggak sunscreen? Sunscreen tuh. Jadi habis cuci muka terakhir biasanya dilapisin sunscreen tuh kayak sunblock. Ya buat biar nggak sinar UV sih. Sambil kita ya, belajar ya. Pelayanannya ramah banget guys, dan dokternya itu juga menjelaskan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah kulit yang kita punyai. Makanya kalian bisa pilih tuh perawatan apa yang cocok setelah konsultasi sama dokternya. Nah, kalau treatmentnya yang buat apa aja, yang paling oke itu namanya ini glowing combo. Nah glowing combo apa aja, jadi nanti wajahnya tuh di rejuvenator dulu. Rejuvenator tuh fungsinya buat ngecerahin sama mancing kolagen. Oh iya. Pintar di desa. Sama sekali nggak, tapi cuma hangat-hangat dikit gitu. Yang ada cahaya-cahaya gitu. Iya, kayak lagi di supermarket ya. Ya, itu mah buat beli barang gitu. Ya kayak gitu, mirip-mirip. Bunyi gitu ya? Ya, bunyi. Ada harganya kali? Berapa nggak ada ya? Buat yang mau lihat hasil perawatan gue di Derma Express, tungguin aja sampai akhir video. Nanti bakal ada hasilnya. Thank you dok. Ya, sama-sama. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Kisah ini dialami oleh Doni, seorang pria muda yang lagi naksir sama cewek namanya Dewi. Dia tuh putih, terus juga mukanya tuh imut-imut, kayak uang selembar 100.000 di dompet. Tapi sayangnya, si Dewi ini ternyata udah punya pacar. Niat hati pengen dapetin si Dewi dengan cara yang benar, dia malah pergi ke dukun muda yang emang terkenal di sebuah desa. Jadi si Doni ini umurnya baru 25 tahun guys, dimana dia itu pertama kali ketemu sama Dewi di acara pernikahan temennya. Usut punya usut, ternyata si Dewi ini udah punya pacar. Di situ Doni sadar kalau kayaknya tuh dia kalah ganteng gitu loh sama pacarnya si Dewi. Padahal sebetulnya Doni itu nggak jelek-jelek amat ya, dia itu tinggi, terus mukanya itu kuning langsat, tapi tetap aja Doni ini insecure. Doni juga bukanlah tipe orang yang pekerja keras, dia tuh lebih suka cara-cara instan. Misalnya ketika dia lagi ada ujian di sekolah, dia pakai tuh cara nyontek. Nah tipe-tipe Doni ini adalah tipe cowok yang harta, tahta, dan juga wanita. Jadi si Doni ini adalah anak pertama guys, dia tuh punya adik cewek yang sebetulnya cantik juga, namanya Gendis, usianya baru 17 tahun. Nah si Gendis ini ternyata latihan nari di tempat si Dewi, jadilah tuh si kakaknya
Suka alasan jemput Gendis, ingin melihat si Dewi. Tapi apa daya, ketika dia sering jemput, ternyata udah ada pacarnya Dewi di lokasi tempat nari. Dewi sendiri adalah wanita berusia 23 tahun yang dikenal itu cukup pintar, perawakannya tinggi. Mukanya itu tembem, hidungnya gak terlalu mancung, tapi kulitnya putih. Yang membuat Dewi itu disukain banyak kalangan. Apalagi Dewi ini cukup ramah sama semua orang. Dewi itu tinggal di desa sebelah, intinya beda kota lah sama si Doni. Dia itu ngajar les nari di sekolahnya si Gendis. Gendis, gurumu tuh yang namanya Dewi beneran udah punya cowok ya? Udah dong, Bu Dewi kan cantik. Cowoknya juga ganteng tuh, gak kayak Mas Doni. Jadi gak usah ngarep ya Mas. Karena rasa cinta dan penasaran banget sama si Dewi, si Doni ini mikir jalan pintas apa ya supaya yang gampang ya gue tuh bisa dapetin si Dewi gitu loh. Apalagi tadi adek gue tuh ngomong jujur banget gitu loh. Sampai akhirnya terbesit tuh pikiran di Doni. Dia tuh pernah denger katanya di kampung sebelah itu ada seorang dukun sakti. Siapa tahu dia bisa dapetin Dewi dengan cara ini. Langsung aja dia cari tahu tuh mengenai info dukun tersebut. Jadi nama dukun itu adalah Mbak Nini. Dia adalah dukun yang terkenal. Setiap orang yang datang ke sana katanya pasti hasilnya tidak mengecewakan. Banyak juga tuh orang yang menjadi langganannya. Mbak Nini ini belajar menjadi dukun karena turun-temurun dari orang tuanya, Mas. Tapi katanya hati-hati, rada genit orangnya. Dukun genit? Maksudnya Sunander nih gimana sih? Aneh-aneh aja nih pikir si Doni. Tapi karena dia udah kepalang nafsu tuh untuk mendapatkan Dewi, dia langsung berencana untuk pergi ke rumah dukun Mbak Nini. Besokan paginya, si Doni langsung berangkat tuh menggunakan motor. Ngeng. Doni terus mengendarai motornya, dia lewatin tuh jalanan desa. Sampai dia sampai di sebuah desa terpencil dengan jalanan yang mulai menanjak. Sepanjang perjalanan, Doni itu terus menggerutu karena jalannya itu terbilang susah. Untung lagi nggak hujan, bisa-bisa jatuh tuh si Doni. Hingga sampailah dia tiba di sebuah rumah tuh yang terlihat luas, di mana ternyata itu adalah rumah dari dukun yang dicari oleh Doni. Kira-kira apa yang akan dilakukan Doni di rumah Mbak Nini? Sesampainya di sana, si Doni itu langsung disambut banyak tukang ojek tuh yang nganterin tamu lah ke rumahnya Mbak Nini. Setelah dia parkir motor, dia langsung jalan tuh ke perkarangan rumahnya. Dilihat-lihat halaman rumahnya ini cukup luas dan ada dua rumah di sana. Satu itu bentuknya modern dan yang satu lagi tuh rumahnya kayak padepokan tua gitu. Desainnya kayu, di mana ternyata di situ adalah tempat prakteknya. Di sana juga kelihatan beberapa orang udah mengantri, ada dua baris tuh. Doni langsung menghampiri ke sana dan dia juga melihat ada sebuah plang yang tertempel di sana. Mbak Nini, dukun spesialis pelet lulusan S3. Terima jasa konsultasi, pasang susuk, mengisi kodam, memikat lawan jenis. Si Doni menahan ketawa tuh, ya iyalah, masa iya dia lulusan S3? SD, SMP, SMA kali ya, pikir dia pada saat itu. Nah, ternyata itu ada nomor antriannya juga guys, kayak ke dokter. Si Doni waktu itu dapet nomor 6, ya udahlah dia nunggu aja sampai gilirannya tiba. Nomor 6. Akhirnya, Doni masuk tuh ke dalam. Disitulah dia pertama kali melihat Mbak Nini. Pakaiannya itu serba hitam, terus juga kayak ada penutup kepalanya gitu, warna hitam. Bibir sama matanya itu juga hitam. Percis kayak paranormal yang ada di TV gitu lah. Tapi ada satu yang warnanya terang, yaitu kayak kutek dari Mbak Nini yang kelihatan terang. Ada keluhan apa kamu, Le? Ini Mbah. Anak ganteng, gak lihat saya masih muda. Panggilnya Mbak Nini, jangan Mbah. Awas ya kalau manggil Mbah lagi, tak sunat sampean. Oh iya, maaf Mbak. Jadi gini,
Saya itu ingin wanita yang ada di foto ini bisa tergila-gila sama saya. Emang kamu sudah nyatakan cinta? Belum sih Mbak, tapi mungkin Mbak bisa bantu saya kali ya. Buset, malah ketawa dia. Gak lama setelah konsultasi, Mbak Nini tuh beriin sebuah ramuan gitulah ke Doni. Yang katanya, si Dewi ini nanti harus minum ramuan itu supaya nanti dia suka lah sama si Doni. Nah di situ juga, si Doni tuh mulai gak nyaman ya. Karena dia tuh ngelihat, Mbak Nini tuh ngelihatnya ke Doni tuh kayak aneh gitu loh. Kayak orang excited gitu lah. Dan sebelum pulang, si Mbak Nini juga minta tuh kontak nomor handphonenya dari si Doni. Katanya kalau misalnya dia pengen datang ke sini lagi nanti bakal diutamain. Melihat tingkah Mbak Nini ini, si Doni ini jadi bingung. Kenapa coba nih dukun? Bener juga kata si Sunandar, dukun ini ternyata genit pikirnya. Tapi ya bodo amat lah, yang penting dia bisa mendapatkan cintanya si Dewi. Setelah pulang dari rumah Mbak Nini, si Doni tuh di perjalanan mikir ya, wah nanti gue harus jemput si Gendis nih, ketemu si Dewi, lalu kasih minum pemberian dari Mbak Nini ini. Tapi dia pikir-pikir juga ya, kira-kira alasan apa nih nanti gue supaya si Dewi ini mau minum pemberian airnya. Waktu penjemputan pun tiba. Akhirnya si Doni tuh sampai di tempat les narinya si Gendis. Di situ dia juga ngeliat ada Dewi lagi ngobrol di sana. Langsung lah tuh si Doni bagi-bagi minum ke orang-orang yang ada di sana, termasuk juga si Dewi. Mbak Dewi, ini loh tadi saya beli minum kebanyakan. Ini buat yang lain, sama buat Mbak Dewi juga. Wah, makasih banget loh ya Mas. Wah, baik betul nih pria, pikir Dewi saat itu. Dewi, kamu tidak tahu sepertinya kamu lagi masuk ke jebakan Batman. Gak lama, si Doni tuh ngeliat Dewi lagi minum air pemberian dari dirinya. Di situ hatinya tuh senang banget. Yes, bentar lagi lu bakal klepek-klepek nih sama gua. Abis minum gak lama Dewi tuh pamit pulang duluan. Mas, aku pulang duluan ya. Oke, hati-hati Dewi. Tapi di situ hatinya Doni ini benar-benar terbakar cemburu karena melihat si Dewi ini aja kok masih lengket gitu loh sama pacarnya yang namanya Rio. Di situ dia sempat mikir loh, kok masih nempel aja nih, ramuannya berhasil ngefek apa kagak? Selama perjalanan pulang, si Doni ini kan lagi bonceng Gendis gitu guys. Di situ dia mikir ya, ini ramuannya bisa ngefek apa enggak sih? Katanya dukun sakti, kok belum kelihatan gitu loh hasilnya. Tapi pas si Doni ini sampai di rumah, gak lama handphonenya itu bergetar. Halo Mbak Nini, saya mau nanya, kok hasilnya belum kelihatan ya? Memang tidak langsung bereaksi nak, mesti tunggu 1-2 hari dulu. Kalau kamu mau lebih manjur, datang ke rumah Mbak setiap malam Jumat ya. Udah kepalang tanggung nih pikir si Doni. Yaudahlah dia turutin aja tuh permintaan dari Mbak Nini. Nanti dia bakal datang di hari Jumat. Selama beberapa hari itu si Doni juga sering tuh jemput adenya si Gendis. Dan dia juga melihat si Dewi. Tapi boro-boro nih si Dewinya makin mendekat. Yang ada Dewinya malah makin menjauh. Karena merasa penasaran, si Doni di hari Jumat itu langsung tuh datang ke rumah Mbak Nini. Di situ memang kalau hari Jumat entah kenapa ya praktek Mbak Nini itu cuma buka sampai jam 10. Karena itu, makanya di sore tersebut, rumah dari Mbak Nini itu benar-benar sepi. Setelah diketok, akhirnya Mbak Nini keluar tuh dengan pakaian serba khasnya. Hitam-hitam dan pakaian menutup kepala yang hitam juga. Di situ juga tercium aroma bau kemenyan yang sangat melekat. Oh iya, di dalam padepokan Mbak Nini ini ada ruang tunggu, ruang praktek, dan ada 2 kamar yang bersebelahan di samping ruang praktek. Udah kayak ruangan dokter aja ya. Nah di sana Doni justru diajak ke salah satu ruangan tersebut. Doni juga terkejut ketika tiba-tiba Mbak Nini itu menciumnya. Shh, kamu mau berhasil kan? Turutin perkataan saya. Dan di hari itu juga lah Doni untuk pertama kalinya melakukan hubungan terlarang dengan wanita yang berprofesi sebagai dukun. Entah apa yang dipikirkannya, seperti cinta yang tidak bisa dia dapat, dia rela untuk melakukan apa saja. Walaupun sepertinya hal itu harusnya tidak dilakukan olehnya.
Sampai akhirnya setelah beberapa minggu, beberapa bulan, si Doni melakukan hubungan terlarang dengan dukun tersebut. Boro-boro si Dewi mendekatinya, yang ada Dewi makin menjauhinya. Loh, kok bisa ya? Si Doni tuh juga bingung, makanya dia udah mulai capek dan dia bertekad untuk menyudahi hubungan gak jelas ya dengan dukun Mbak Nini. Setelah 2 bulan, kejadian itu berlangsung terus-menerus. Di hari ini, setelah dia sampai di rumah Mbak Nini, dia pun langsung dibawa menuju ke sebuah kamar. Gini, jadi saya suka sama kamu. Jadi kamu harus menjadi milik saya. Mbak, saya mohon maaf. Saya ingin menyudahi semua ini. Saya sudah menyerah saja dengan Dewi. Kabur aja kalau kamu bisa. Saya jamin pasti kamu gak akan bisa lepas dari saya. Sayangnya ternyata gak semudah itu bagi Doni untuk lepas dari jeratan sang dukun ilmu hitam. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Sungguh, apa yang Doni rencanakan itu malah jadi bumerang buat dirinya sendiri. Dia berharap bisa deket-deket sama si Dewi, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dewi malah makin menjauh dari dirinya. Entah Doni juga nggak tahu alasannya apa. Nah, semenjak dia kabur tuh dari rumah dukun Mbak Nini itu, dia justru mendapatkan teror yang mengerikan. Jadi si Doni ini tinggal sama keluarganya. Jadi 1 orang ayah, ibu, adeknya, dan juga ada 1 asisten rumah tangga yang kalau sore itu dia pulang, nggak nginep gitulah. Malam itu ketika akan tidur, Doni ngedengar ada suara benturan keras dari atap rumah. Doni juga dengar ada suara siraman pasir di sana. Dan nggak sampai di situ. Di atas tempat tidurnya, Doni ngelihat ada seorang perempuan berbaju merah yang tengah menyeringai. Doni langsung takut, dia langsung lari tuh keluar dari kamar, dia menuju ke ruang TV lah. Di situ dia masih mikir, tadi tuh gua halusinasi apa bukan? Ya udahlah, dia putusin buat nyalain TV aja supaya dia itu nggak ketakutan dan berharap tadi itu hanya halusinasi. Nah, dalam dia nonton TV, Doni ini ternyata malah ketiduran dan bermimpi yang sangat menyeramkan. Dalam mimpinya, Doni ini seperti berada di tempat yang tidak asing, yaitu ternyata di rumahnya Mbak Nini. Dia bingung juga ya, kenapa kok dia bisa tiba-tiba ada di sana. Dan Doni melihat Mbak Nini itu ada dengan pakaian yang cukup tipis, berusaha menggoda Doni. Sebisa mungkin, Doni itu coba buat kabur sampai dia tersadar tubuhnya itu mendadak kaku. Perlahan, ada seekor ular yang cukup besar melilit tubuhnya sampai si Doni ini nggak bisa nafas. Dilihat tatapan dari ular itu seperti marah ke arah Doni. Doni berusaha mencoba melepaskan diri, tapi dia nggak bisa. Doni tuh nggak bisa napas, dia sesak banget gitu guys, sampai dia tuh pengen ngucap doa aja tuh nggak bisa gitu loh. Dia udahlah, dia akhirnya minta tolong dalam hati. Hingga tiba-tiba dia tuh napasnya jadi ngos-ngosan dan terbangun dalam mimpinya. Anjir. Ternyata gue mimpi tadi, tapi mimpi kok nyata banget. Dan setelah ini, ternyata bakal ada kejadian-kejadian teror lainnya yang dialami oleh Doni. Di situ, si Doni ini kayak nyesel ya. Anjir nih, gue udah kagak dapet Dewi, kok gue malah diteror dukun kayak begini. Untungnya beberapa hari kemudian si Doni ini nggak ngalamin apa-apa ya, aman-aman aja. Di situ dia mikir, oh udahlah, ini mungkin gue udah gak diganggu lagi kali sama si dukun ya. Tapi ternyata di malam ini Doni mengalami teror yang sangat mengerikan. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Bulan purnama juga bersinar dengan terang. Di rumah, Doni ini lagi sendirian karena bapak, ibu, sama adiknya itu lagi pergi. Doni sama sekali gak punya firasat buruk karena emang dia juga udah sering lah di rumah sendirian. Malam makin larut dan di sini Doni mulai merasa merinding.
Di situ dia ngeliat ada pintu ruang tamu yang terbuka dengan sendirinya. Kelihatan ada Mbak Nini dong datang dengan pakaian serba merah. Dia pun menarik paksa tubuh Doni. Mendadak si Doni juga ngeliat banyak makhluk tak kasat mata di rumahnya, seperti pocong dan kuntilanak. Doni ketakutan, dia pengen teriak tapi nggak bisa. Dia juga nggak bisa gerakin tubuhnya. Mbak Nini di situ tersenyum, senyumnya itu sangat mengerikan. Dan gak lama Mbak Nini pun menjeramah tubuh Doni. Doni yang gak kuat akhirnya hanya bisa melihat semuanya itu jadi serba hitam. Keesokan paginya si Doni ini terbangun ya dengan tubuh yang dia tuh rasa sakit semua tubuhnya. Dan dia itu lihat dia itu tidur di lantai. Dia bingung ya, semalam itu mimpi apa beneran? Kok kalau mimpi gue tidurnya di lantai? Karena udah mulai nggak beres nih dengan kejadian-kejadian dia alamin, Doni pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Ustadz aja untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Doni ini menangis ya, mengakui kalau dia itu berbuat salah. Suka sama Dewi, tapi dia pakai cara-cara yang tidak dibenarkan. Akhirnya Pak Ustadz pun ingin membantu si Doni dengan cara, yaudah lu wudhu dulu, terus nanti bakal diruqyah. Selama proses pembacaan doa-doa itu oleh Pak Ustadz, Doni ini muntah-muntah, nggak tahu penyebabnya apa. Muntahnya itu juga hitam, baunya nyengat banget. Setelah diruqyah, tenaga dari Doni ini kayak lemes gitu, dia nggak tahu penyebabnya apa. Dan tapi dia ngerasa dia udah berada di jalan yang benar gitu loh, yaudah nggak apa-apa. Dan proses ruqyah itu ternyata nggak hanya sekali aja. Ada beberapa kali Doni ini harus kembali datang ke rumah Pak Ustadz. Prosesnya juga nggak mudah. Selama beberapa kali itu Doni sempat jatuh sakit juga, tapi karena tekadnya yang sudah kuat, dia pun terus melanjutkan proses ruqyah itu. Doni memutuskan untuk benar-benar taubat dan memilih jalan yang benar hingga akhirnya dia menikahi seorang perempuan yang ternyata bukanlah si Dewi. Sebuah keputusan yang luar biasa karena sampai hari ini si Doni itu udah melahirkan 2 anak. Sementara si Dewi, pasti kalian pada nanya dong, Dewi juga akhirnya nikah sama pacarnya dan punya 1 anak. Jadi setelah si Doni ini nikah, nggak lama Dewi juga nikah tuh beberapa tahun kemudian. Nah dalam proses itu, si Doni itu ternyata sempat cerita juga ke Dewi. Dia minta maaf lah kalau dulu itu pernah melakukan ingin seperti melet si Dewi ini. Untungnya si Dewi ini memaafkan si Doni lah, dan gak lama setelah diceritakan dengan jujur, si Dewi juga melakukan proses ruqyah terhadap dirinya. Itulah kisah seorang pemuda yang dalam tanda kutip ya pernah dikerjai oleh seorang dukun. Dewi, aku mohon beri kesempatan untuk bisa merebut dosaku kepadamu. Itu deh guys, sebuah kisah yang gue baca di Facebook ya. Itulah bagaimana ternyata cinta itu nggak bisa dipaksain guys, dan juga nggak ada jalan pintasnya. Makanya guys, cara untuk menaklukkan wanita itu ada banyak ya. Kayak misalnya kita menaklukkan hatinya. Bisa juga kita melakukan perawatan nih agar si cewek itu suka sama kita. Seperti perawatan yang gue lakuin di Derma Express. Nah ini guys, ada milk cleanser, gunanya untuk membersihkan wajah sebelum di treatment. Terus ada krim anestesi, gunanya itu ya buat ngilangin rasa sakit pada nanti tindakan saat treatment itu. Jadi ini nanti krim anestesi ini gunanya untuk menghilangkan kemerahan yang meradang kalau misalnya ada. Terus infus ini gunanya untuk melembabkan kulit guys. Gue pas di infus tuh enak banget ya. Dia juga katanya menambah daya tahan tubuh
bisa membantu memutihkan secara menyeluruh jika dilakukan rutin. Itu dia guys, proses perawatan yang gue ambil di Derma Express. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak, kedatangan kembali. Jadi sesuatu apapun yang dipaksakan itu nggak akan pernah bagus hasilnya. Gue rasa Scary Tale cukup pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.